Setiap hari, kita menyaksikan gelombang serangan siber yang semakin canggih. Data pribadi dicuri, infrastruktur kritis lumpuh, dan miliaran dolar lenyap dalam sekejap. Namun, tahukah Anda bahwa sebagian besar ancaman ini berakar pada satu kelemahan fundamental? Bayangkan sebuah pintu yang terbuka lebar, mengundang penyusup masuk tanpa disadari. Pintu ini bukan celah di firewall atau kata sandi lemah, melainkan cacat tersembunyi dalam kode program itu sendiri. Ini adalah kelemahan yang telah menghantui dunia perangkat lunak selama puluhan tahun. Faktanya mengejutkan, lebih dari 70% kerentanan keamanan siber berasal dari masalah keamanan memori. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah alarm bahaya yang berbunyi nyaring di seluruh industri teknologi. Selama beberapa dekade, bahasa pemrograman seperti C dan C++ telah menjadi tulang punggung dunia digital. Mereka memungkinkan kita membangun sistem operasi, peramban web, dan aplikasi berkinerja tinggi. Namun, kekuatan besar ini datang dengan risiko yang tak kalah besar. C dan C++ memberikan kendali penuh atas memori komputer. Kebebasan ini, sayangnya, seringkali menjadi pedang bermata dua. Pengembang harus secara manual mengelola alokasi dan dealokasi memori, sebuah tugas yang sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Memory leak, misalnya, terjadi ketika program gagal membebaskan memori yang tidak lagi digunakan, menyebabkan sistem melambat dan akhirnya lumpuh. Ini seperti keran bocor yang perlahan menguras sumber daya. Lebih berbahaya lagi adalah buffer overflow. Ini adalah kondisi di mana program mencoba menulis data di luar batas memori yang dialokasikan. Akibatnya, data penting lainnya bisa tertimpa, atau yang terburuk, penyerang dapat menyuntikkan kode berbahaya mereka sendiri. Inilah celah yang dieksploitasi oleh para peretas. Mereka memanfaatkan kelemahan ini untuk mendapatkan akses tidak sah, menjalankan kode arbitrer, dan mengambil alih sistem. Ini adalah akar dari sebagian besar serangan siber yang kita saksikan hari ini. Di tengah ancaman yang terus berkembang ini, sebuah solusi revolusioner telah muncul. Sebuah bahasa pemrograman yang dirancang dari awal untuk mengatasi masalah keamanan memori secara fundamental. Namanya adalah ROS. ROS bukan sekadar bahasa pemrograman baru. Ini adalah paradigma baru dalam pengembangan perangkat lunak yang aman. Filosofi intinya adalah keamanan memori tanpa garbage collector. Ini berarti ROS memberikan kinerja setara C++ tanpa mengorbankan keamanan. Bagaimana ROS mencapai ini? Melalui sistem kepemilikan, ownership, dan peminjaman, borrowing, yang ketat. Compiler ROS bertindak seperti penjaga gerbang yang sangat teliti, menolak kode apapun yang berpotensi menyebabkan masalah keamanan memori. Ini berarti, jika kode Anda berhasil dikompilasi oleh ROS, Anda memiliki jaminan kuat bahwa kode tersebut bebas dari memory leak dan buffer overflow. ROS secara otomatis menghilangkan seluruh kelas bug yang menjadi sumber 70% serangan siber. ROS memaksa pengembang untuk menulis kode yang aman sejak awal. Ini bukan lagi pilihan, melainkan persyaratan yang ditegakkan oleh bahasa itu sendiri. Hasilnya adalah perangkat lunak yang jauh lebih tangguh, stabil, dan aman dari eksploitasi. Dampak dari masalah keamanan memori ini begitu besar sehingga menarik perhatian tingkat tertinggi. Sebuah berita mengejutkan baru-baru ini mengguncang dunia teknologi. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Keamanan Nasional, NSA, dan CISA telah mengeluarkan rekomendasi tegas. Mereka mendesak seluruh industri untuk beralih ke bahasa pemrograman yang aman memori. Ini bukan lagi sekadar saran, melainkan sebuah kebijakan strategis untuk melindungi infrastruktur kritis dan data nasional. Mereka secara eksplisit menyebut ROS sebagai salah satu solusi utama. Pemerintah Al-Alsace menyadari bahwa keamanan siber adalah masalah keamanan nasional.
Mereka memahami bahwa terus mengandalkan bahasa yang rentan adalah resep untuk bencana. Dorongan ini adalah pengakuan resmi atas urgensi dan pentingnya solusi seperti Roost. Ini adalah momen penting dalam sejarah pengembangan perangkat lunak. Dukungan dari pemerintah terkuat di dunia ini bukan hanya validasi untuk Roost, tetapi juga sinyal jelas bagi setiap pengembang, mahasiswa IT, dan pengambil keputusan. Masa depan perangkat lunak yang aman ada di sini. Kita berada di persimpangan jalan. Kita bisa terus membangun sistem di atas fondasi yang rapuh, atau kita bisa memilih jalan yang lebih aman dan inovatif. RAS menawarkan jalan itu. Ini adalah investasi dalam keamanan, stabilitas, dan kinerja. Bagi pengembang, RAS berarti lebih sedikit waktu debugging, lebih sedikit kerentanan, dan lebih banyak fokus pada inovasi. Bagi perusahaan, ini berarti produk yang lebih andal, reputasi yang lebih kuat, dan perlindungan yang lebih baik terhadap serangan siber yang merugikan. Bagi mahasiswa IT, mempelajari Roost adalah mempersiapkan diri untuk masa depan industri. Bagi profesional keamanan, Roost adalah alat ampuh untuk mengurangi permukaan serangan. Bagi pengambil keputusan, ROS adalah pilihan strategis untuk membangun sistem yang tangguh dan aman. Jangan biarkan warisan berbahaya dari masa lalu terus membahayakan masa depan digital kita. Saatnya merangkul ROS, bahasa yang dirancang untuk keamanan, kinerja, dan keandalan. Mari bersama-sama membangun dunia perangkat lunak yang lebih aman. Satu baris kode ROS pada satu waktu.